25 Agustus kita mengucapkan selamat ulang tahun buat Sobat Ambyar yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun. Dan hari ini juga bertepatan 25 Agustus, Perlan 86 ulang tahun. Selamat ulang tahun Perlan 86. Happy anniversary buat Perlan 86. Tidak ada bandingannya, Perlan 86. Let's go. Happy birthday Perlan 86. Soy de que voy lagi coy. Perlan. Mencintaimu. Pagi-pagi Ambyar bergoyang lagi bos. Ku berharap engkau mengerti di Selamat ulang tahun buat Perlan 86 yang selalu menemani kita Senin sampai Jumat. Setiap hari di pagi-pagi Ambyar. Terima kasih Perlan 86. Dikasih sehat buat Perlan 86. Amin. Barokah rezekinya nyambung terus sama kita. Amin. Perlan 86 yang belum menikah semoga segera menikah, amin. Yang sudah menikah jangan menikah lagi. Yang sudah menikah setia ya. Amin. Mereka Karena setia. mereka di sini semuanya belum ada yang menikah. Satu pun belum ada yang menikah. Ih, siapa bilang belum ada orang ada yang mau cerai tuh? Siapa yang mau cerai? Tuh yang gendang tuh. Ya buat Sobat Ambyar. Mas Gendang, kamu mau cerai ke berapa? Hah? Kemarin lo bilang lo mau cerai ya? Tapi kita juga. Guys, ada yang lebih senior mau cerai yang keempat. Kita promosikan juga ini vokalis dari Perlan 86 namanya Lita. Iya. Sampai dengan sekarang masih single usia 43 tahun. Selain dia jago bernyanyi, dia jago masak dan juga dia jago terapi lintah ya. Lita Perlan 86. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Perlan 86. Tapi Perlan ini memang dari udah orkes puluhan tahun ya. Iya. Jadi dia Saya pagi-pagi regenerasi. Ambyar udah puluhan tahun ya. Iya. Sudah lebih dari 30 tahun Perlan Oh, lebih. 86 ini ya. Dari zaman saya kecil segitu. Dari kamu segini sampai kamu Segini gini. dari kamu nyanyiin lagu apa sama Perlan 86? Dari saya nyanyiin lagu-lagu orang lain sampai sini nyanyi lagu sendiri. Jadi di sini bikin. Iya, sabar. Tapi ini Perlan 86 tuh 30 tahun tapi sampai dengan sekarang belum punya lagu sendiri ya. Itulah hebatnya penyanyi kok Iya. bisa bertahan. Dulu vokalisnya tuh kecil-kecil cantik-cantik, sekarang aja begini. Emang kalau dulu memang beda ya sama yang sekarang ya? Dulu tuh cantik-cantik masih pada muda. Gitu. Sekarang aja kepaksa karena udah pernah. Tapi kita Maaf berharap ya ya. penonton. Kenapa? Iya, kita cuma intermezzo aja biar kita semangat, Ceria, tersenyum. pagi Karena lagi. banyak banget di dunia sosmed maupun di dunia Betul nyata sekali. gonjang-ganjing tentang kasus yang menimpa Bapak Ferdy Sambo yang lagi hot. Ini namanya juga kehidupan. Sama seperti tema Betul. kita pagi hari ini DPR dunia penuh rintangan ya. DPR wah nggak dipakai. Apa maksudnya? Apanya? Ya kan biasanya DPR. Dewi Persik Jewelry maksudnya. DPR Dewi Persik Rian R-nya. Ya kan Wi? Gak banyak orang yang cemburu, kamu habis mangku-mangku siapa sih? Ya ada Wi, itu teman aku, itu sahabat aku. Atur. Itu sahabat aku. Jangan gendong-gendong gitu dong. Bintang tamu udah nunggu. Sabar. Aja aku yang gendong Jaga kamu. perasaan. Ya itu sahabat aku. Gimana aku mau nikah sama kamu kalau kamu sudah gendong Ya orang aku? itu sahabat aku dulu, jangan marah orang sahabat aku. Udah ya buat Sobat Ambyar, jangan marah-marah orang kita sampai jam 10. Sobat Ambyar, kita langsung bertemu dengan bintang tamu kita yang pertama. Beliau adalah Ketua Ini Lembaga bener ya. Perlindungan Anak Indonesia, di mana beliau juga turut aktif ya untuk memberikan pendampingan kepada putra-putri dari Ferdy Sambo. Di pagi-pagi Ambyar kita hadirkan ini dia, Kak Seto. Heboh. Wih, luar Guys, biasa. Kalian itu umur muda, Iya. tapi tulangnya pada tua. Ini loh beliau luar biasa
biasa. Umurnya legend tapi beliaunya kuat banget. Kak Seto kita nggak nyangka datang ke sini jungkir balik ya. Film Kungfu Hustle ya. Benar. Sehat Kak Seto ya. Kami mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang pagi-pagi. Benar. Tidak ada yang berubah, selalu membawa keceriaan bukan hanya untuk kita termasuk juga untuk seluruh anak di Indonesia. Kami di sini mengucapkan terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Buat Saya Sobat suka sama Ambiar, kita Ya, mau kita kasih harus lihat dulu mengucapkan ya. terima kasih kepada pahlawan itu jangan hanya sekali. Beliau ini kan pahlawan anak-anak. Jadi kami mengucapkan Terima kasih. Terus aja sampai jam 10 ya. Kita kasih lihat dulu buat Sobat Iya. Ambiar. Kita tahu bahwa memang kasus yang memang tengah dihadapi oleh seorang Ferdi Sambo ini memang dibicarakan dan juga mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia termasuk juga Presiden Joko Widodo. Dan kali ini kabarnya yang kita dengar bahwa Kak Seto turut aktif untuk memberikan pendampingan bagi putra-putri dari Ferdi Sambo. Betul ya? Ya. Kita akan kasih lihat dulu yang satu ini. Kalau boleh berbagi informasi bersama kita semua di sini, anak dari Ferdi Sambo ada berapa? Ada 4, cuma yang satu sudah bukan tergolong anak karena definisi anak itu 18 tahun ke bawah. Jadi yang satu 21 tahun, yang nomor 2 itu 17, Iya. yang nomor 3 15 tahun dan yang keempat adalah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Yang pasti kita di sini tidak akan membicarakan mengenai kasusnya yang Kak Seto ya, tapi lebih ke pendampingan seorang Kak Seto sebagai Ketua Lembaga Pelindungan Anak Indonesia, seorang psikolog anak juga. Tapi tujuan dari Kak Seto sebenarnya itu apa sih? Iya, mungkin pertama saya juga ingin mengklarifikasi tuduhan-tuduhan soal lo kok ini anak jenderal, anak udah kaya, sudah banyak yang perhatian, kok masih diperhatikan begitu. Ya, memang masalahnya kami dari LPAI dan saya selama 52 tahun juga bergerak di bidang perlindungan anak, membela anak, melindungi anak-anak marginal tidak menjadi berita. Jadi artinya ya memang kami pengabdian ini bukan untuk ditampilkan sebetulnya. Nah, kebetulan kemarin kami datang ke Mabes Polri untuk mengingatkan Polri saja bahwa ini ada anak yang perlu dilindungi karena mendapatkan perundungan atau bullying ya. Nah, itu mengingatkan Polri saja sebagai lembaga, jangan lupakan ini ada keluarga mereka. Nah, tapi kebetulan datang juga ada dari KPAI, kemudian dari Komnas Perempuan, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sebagainya. Kemudian berkembang menjadi ya saran-saran yang bisa dimasukkan begitu. Kemarin kami juga ketemu dengan Biro Psikologi dari Mabes Polri dan memang diajak bersinergi saja. Jadi kebetulan mungkin saya juga psikolog, saya juga memahami mengenai masalah jiwa anak yang kalau tertekan trauma atau stres atau depresi dan sebagainya karena dibully. Nah, bagaimana mengatasi? Nah, saya dilibatkan itu begitu. Ya, jadi intinya anak tidak ikut campur masalah orang tuanya. tuanya. Iya, anak mohon dipisahkan karena apakah itu anak maling, anak koruptor, anak mohon dipisahkan dari orang tuanya. Betul. Dan saya juga mengatakan jangan ada bullying terhadap anak-anak ini. Bukan anak kasusnya Pak Sambo, tapi semua anak-anak yang mungkin orang tuanya tersangkut kasus pidana, mohon juga tetap dilindungi. Karena ini amanat Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Ada Undang-Undang Perlindungan Anaknya ya. Jadi siapapun orang tuanya, apapun kasusnya, tapi anak-anak tetap harus dilindungi. Kemudian datang ke kantor kepolisian, termasuk juga kabarnya kemarin sempat datang ke Makobrimob bertemu langsung dengan Ferdi Sambo ya. Ya memang saran juga dari Mabes Polri karena saya juga harus tahu karena banyak menanyakan bagaimana kondisi anak. Ya, saya tidak bisa mengarang, saya perlu ketemu dengan anak-anak ini. Nah, untuk itu disarankan ya bisa meminta izin orang tuanya. Begitu. Lalu apa yang dibicarakan dengan Ferdi Sambo saat berjumpa di Makobrimob? Iya, intinya beliau juga terkejut juga, tidak menyangka dan memang dalam situasi dalam situasi mungkin ya terpuruk, kemudian wah kok ada anaknya memberikan perhatian. Ya mungkin sempat meneteskan air mata dan ya paling tidak menyampaikan terima kasih, itu saja. Ada pesan yang dititipkan oleh Ferdi Sambo kepada Kak Seto? Iya, kalau ketemu anak-anaknya mohon tetap diberi semangat supaya tetap tegar dan yang penting melanjutkan cita-citanya menjadi anggota Polri juga.
Cita-citanya Karena menjadi nomor anggota Polri. 2 dan nomor 3, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, ingin menjadi Polki dan Polwan. Begitu. Kak Seto, kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini. Ini ada momen ketika Kak Seto bertemu dengan Ferdi Sambo di Makobrimob beberapa waktu yang lalu. Ferdi Sambo menangis saat bertemu Kak Seto. Titip pesan ini ke anak-anaknya. Ada pesan apa lagi Kak Seto yang beliau sampaikan? Ferdi Ya, Sambo yang sampaikan. paling penting itu saja, bahwa supaya tetap tegar, tetap ya semangat, tetap menjadi anggota Polri, dan paling tidak juga jangan mencontoh yang negatif dari ayahnya, contoh yang positif saja. Itu yang paling penting juga. Kan manusia itu tempatnya salah, tempatnya hilaf, tempatnya lupa, Iya. tempatnya dosa itu manusia. Ya. Jadi mudah-mudahan anak-anaknya tidak diikut sertakan lah. Kita harus bisa bijak untuk menggunakan Iya. sosmed juga. Nah, Kak Seto penasaran sekali, perlindungan anak LPAI seperti apa yang akan diberikan oleh lembaga ini dan Kak Seto kepada anak-anaknya Ferdi Sambo. Karena kita tahu sekarang ini media sosial kan bergerak juga tanpa pagar gitu ya. Iya dong, dengan Betul, anak-anak sekolah, Iya. bagaimana mereka harus bisa menerima pergaulan mereka, dan yang dikatakan bully itu gimana cara melindunginya, Kak? Ya, tentu yang pertama adalah dipisahkan dari sumber bully itu. Jadi kalau bully itu dasarnya adalah virtual, ya Ya. mohon sementara puasa media sosial. Baik. Begitu. Tapi kalau kemudian bully juga lingkungan sekolahnya, ya mungkin terpaksa sementara tidak ke sekolah dulu. Tetapi kan ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Ya. bahwa anak juga bisa memilih jalur pendidikan non formal atau informal, yang kemudian populer dengan istilah homeschooling. Baik. Homeschooling. Jadi pada akhirnya nanti akan diputuskan untuk homeschooling. Ya, Sementara ini. Ya, paling tidak itu saran kami, tapi nanti terserah bagaimana situasinya. Kalau kemudian sekolah ini sebuah sekolah yang baik, yang kemudian juga bisa melindungi, bisa mengingatkan teman-teman untuk tidak melakukan bully, ya mungkin itu namanya yang terbaik. anak-anak ya, Betul, Kak betul. Seto. Kak Seto, kekhawatiran terbesar apa sih selain bullying, tentu saja terhadap mental anak-anak yang mengetahui bahwa ada kasus besar yang dihadapi orang tua? Iya, ya tentu anak menjadi tertekan, trauma, dan ya tidak berdaya, dan kemudian juga bisa menjadi depresi. Nah, kalau depresi ini juga kalau tidak mendapatkan treatment psikologis itu juga ya bisa melakukan tindakan-tindakan yang nekat dan sebagainya. Iya. Tapi kalau jadi Kak Seto mohon sendiri itu sudah dijaga. bertemu secara langsung dengan keempat anak-anaknya? Belum. Justru kami akan bekerja sama dengan Biro Psikologi Polri untuk menemui anak tersebut. Tapi saya juga kan habis ini masih ada pertemuan nasional Forum Perlindungan Anak juga dari berbagai provinsi juga datang ke Jakarta. Nah, mungkin kami selesaikan sampai hari Minggu, ya mungkin mudah-mudahan hari Senin sudah bisa menemui. Tapi mohon maaf Kak Seto, tapi diizinkan sama beliaunya, sama Pak Ferdi Sambo. Iya, dengan dan sangat juga hati. sudah berjumpa dengan Ibu Putri. Ya, mungkin dalam waktu dekat juga ya, karena paling tidak dari salah satu sudah mengizinkan. Ya, Nah, kalau satunya juga mungkin nanti melalui lawyernya, kalau memang cukup melalui telepon, saya kira juga bisa dilakukan. Kak Seto, kita tahu bahwa ancaman hukumannya begitu berat sekali ya. Iya. Resiko apa sih selain mental pasti jelas tertekan, kemudian tidak berdaya, bullying yang kita harapkan juga tidak mereka dapatkan. Kami sangat berharap sekali tidak ada bullying melalui media sosial ya. Iya. Tapi resiko apa lagi yang bisa didapatkan oleh anak-anak ketika harus lama terpisah, kemudian ada kasus yang dihadapi orang tua? Iya, keterpisahan dengan orang tua, khususnya saya kira justru yang paling kecil ya. Makanya ini sebetulnya sudah selalu kami sarankan dan sudah juga dilakukan di beberapa kasus yang pada warga negara biasa. Itu kalau ada anak di bawah usia 3 tahun, apalagi ya masih selesai bayi lah begitu, mohon tetap bersama dengan sang ibu, manakala ibu harus dipidana dan harus menjadi narapidana. Kan itu ada yang bayi Begitu. ya Kak Seto. Iya, betul. Jadi mohon tetap bersama ibu dan tentu juga diberikan fasilitas bukan untuk sang ibu tapi untuk sang bayi ini. Demi kepentingan terbaik bagi anak dan pemenuhan hak anak. Gitu. Oke, jadi artinya meminta semacam apa ya?
kita tidak bilang perlindungan istimewa, tapi apa ya, buat sang anak ya, karena Iya, masih 1,5 tahun, yang artinya sang anak masih akan terus bersama dengan ibunya. Iya, karena itu selain dampak positif bagi sang bayi, artinya tumbuh kembangnya juga baik, itu juga dalam penelitian di berbagai negara yang juga melakukan hal seperti itu, dampak positif bagi sang narapidana ibu ini adalah tingkat residivismenya itu akan sangat menurun. Yang artinya, ya apakah ada sel khusus seperti itu akan meminta seperti itu atau gimana? Yaitu masalah teknis ya, silahkan diatur. Tapi secara begitu. mohon maaf, tapi secara mental atau secara psikis seorang ibu apabila mengalami masalah yang sangat besar, apakah anak juga akan ikut terpengaruh? Karena kan anak tidak boleh terpisah dari ibunya. Iya, kalau terpisahnya maka sangat terpengaruh. Tapi pada saat dekat dengan sang ibu kan ada attachment, kelekatan yang perlu dia terus dipelihara pada saat-saat awal ini supaya tumbuh kembangnya juga lebih mantap, percaya diri dan sebagainya. Maka sebaiknya tetap bersama ibu. Dan bukan hanya kasus ini, semua kasus di mana kalau ada seorang ibu yang tersangkut masalah pidana dan harus dipisahkan dengan bayinya, mohon ada hak bayi untuk bisa bersama sang ibu. Kak Seto, ini kan kasus benar-benar mendapatkan perhatian luar biasa sekali dari seluruh masyarakat Indonesia. Kak Seto sendiri, apakah sempat ada yang melarang jangan atau setidaknya memberikan cibiran kepada Kak Seto ketika akhirnya mau turut aktif dalam memberikan perlindungan dari keluarga Pak Ferdi Sambo. memonitor anak-anak? Iya, kasusnya bukan hanya ini saja. Beberapa kasus-kasus sebelumnya juga sama ya. Ya dihujat, dibully juga dan sebagainya. Iya, gitu. Artinya saya juga pernah melindungi anak teroris, anak pencuri dan sebagainya. Tapi saya bilang ini saya yang dilindungi anaknya. Dan dalam amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, mohon perlindungan anak ini tidak ada diskriminasi. Jadi jangan untuk bapaknya begini jangan dilindungi, bapaknya ini jangan dilindungi. Tidak. Gitu. Karena kita semua wajib melindungi setiap anak dari berbagai tindak kekerasan. Itu yang harus digarisbawahi bahwa kita wajib melindungi setiap anak. Iya, dan tapi bukan, apabila ada penolakan dari anak-anaknya, sempat pernah dalam beberapa kasus sebelumnya kalau ada penolakan dari anak itu seperti apa Kak Seto? maksudnya penolakan? Penolakan misalnya untuk pendampingan. Kan kadang ada yang tidak mau didampingi, kadang nggak mau ada siapapun yang bertemu dan berjumpa kecuali keluarga sendiri gitu Kak Seto. Iya, selama ini tentu kami juga harus berhati-hati, makanya harus ada izin dari keluarga kan. Siapapun juga. Jadi boleh nggak kalau misalnya kalau tidak ya kami paling pesankan cara-cara melindungi, mohon tidak dalam situasi begini jangan mudah marah kepada anak. Kemudian ya tampilkan senyum, penuh rasa syukur, suasana damai dan sebagainya. Jadi izin ke keluarga dulu yang paling penting ya. Setelah itu baru masuk memberikan pendampingan. Tapi kalau jika memang tidak diberikan izin, hanya bisa memberikan pesan saja. Saran-saran, iya. Dan boleh nggak nonton TV tentang berita-beritanya misalkan sebagai Itu anak harus yang masih pada dihindari, kecil itu katanya nggak saya. boleh ya Kak Seto ya? Iya, makanya sumber dari bully ini kalau suatu anak justru terpengaruh dengan media baik itu televisi atau media sosial ya mohon sementara dipisahkan dulu. Iya. Pasti tidak mudah ya, apalagi zaman seperti sekarang ya. Era digital seperti Buka handphone, sekarang. itu ada semua. Berita, iya, Nggak boleh betul. pegang handphone juga nggak bisa anak Nggak bisa, sekarang. iya. Betul, nonton Iya, TV, iya. semua pemberitaannya ada. Pasti ini juga bukan hal yang mudah bagi lembaga perlindungan anak Indonesia. Paling pendampingan ya dengan mendongeng, mengajak bermain, bercanda, mungkin dialihkan bikin gitu ya. Dan itu dilakukan berpacu oleh dalam orang-orang yang melodi dan profesional ya, sebagainya. Kak Seto, ya. Iya, sebaiknya oleh para profesional. Betul. Apakah pada akhirnya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia seandainya memang jika sudah diizinkan oleh kedua orang tuanya memberikan pendampingan di tempat mereka berdomisili atau ada tempat khusus yang diberikan atau disediakan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia? Iya, tergantung ya. Misalnya ada kasus waktu itu anak teroris yang diajak bunuh diri sama-sama, kedua orang tuanya meninggal, dia selamat. Maka itu diselamatkan dan akhirnya ya kita bekerja sama dengan Kementerian Sosial diletakkan di rumah aman dari Kemensos. Masya Allah. Ada rumah aman ya? Iya. Kak Seto, Tapi kalau ini, mohon maaf Kak Seto, kalau ini dari keluarga Pak Ferdi Sambo sudah ada pembicaraan terlebih dahulu nggak bahwa anak-anaknya apakah nanti di rumahnya ataukah mungkin di tempat pelindungan anak di... Ya, karena ini yang sudah remaja, selain izin dari orang tua juga izin dari sang anak itu sendiri. Oke, Mau atau baik. tidak? Iya, mau tidak dan kemudian ya kita dialog kalau memang disetujui di mana tinggalnya dan sebagainya. Itu hasil pembicaraan bersama dan
bukan hanya LPAI, tetapi jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga akan ikut juga, lalu Biro Psikologi dari Mabes Polri juga. Jadi ini tentu yang paling penting adalah unsur pemerintah. Nah, kami dari unsur masyarakat hanya sekedar memberikan saran dan kalau memang diperlukan baru kami akan turun tangan. Baik, kita kasih lihat artikel yang satu ini, Kak Seto juga boleh klarifikasi, juga tanggapi. Psikolog dan pengajar untuk anak Ferdi Sambo, Kak Seto sudah siap semuanya. Iya, memang bukan hanya kasus ini, sekali lagi bukan hanya kasus ini saja. Jadi supaya kami juga tidak dituduh seolah diskriminatif, wah mantan anak jenderal dan sebagainya kok dilindungi, yang tidak ya. Kami juga melakukan pada anak-anak yang lain. Untuk tim psikolog kami sudah siap, baik dari dari awalnya maupun nanti kalau memerlukan treatment psikologis atau terapi dan sebagainya. Lalu kalau tadi kami sarankan pendidikan informal atau non formal, kami juga sudah siap dengan tim yang sudah terbiasa 15 tahun membina anak-anak. Sudah profesional gitu betul. ya Pak Seto ya. Jadi dan hasilnya mereka yang dibina bahkan juga dari anak-anak jalanan, kemudian juga anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, yang kemarin karena pandemi banyak yang keluarganya tidak mampu, dipecat atau PHK, akhirnya putus sekolah dan sebagainya. Kami juga menampung anak-anak itu. Dan akhirnya mereka juga semangatnya belajar cukup meningkat dan tidak terkendala dengan berbagai situasi yang ada. Mereka tetap dapat pelajaran dan tetap diawasi gitu ya Pak Seto. Betul. Jadi pengajar ini benar-benar akan memberikan apapun yang mereka butuhkan termasuk mata pelajaran sesuai dengan kelas dan juga umurnya masing-masing. Betul. Dan gitu juga bisa jarak jauh. Jadi secara virtual ya? Virtual, ya. Ya seperti yang selama ini mungkin dipraktekkan 2 tahun, kami sudah lama mempraktekkan sistem itu juga. Oke. Kak Seto, kita mau kasih lihat juga artikel lainnya. Ini ada beberapa orang yang memberikan, komentar-komentar yang sangat miris sekali kepada seorang Kak Seto. Bantah pansos karena urus anak-anak Ferdi Sambo, Kak Seto mau anak jenderal, anak gelandangan, semua sama. Di Instagram pasti pesan banyak yang masuk Kak Seto ya? Iya betul. Iya, prinsipnya demikian ya. Saya juga menyadari, saya juga bekas anak jalanan. Saya sekolah SMA sambil jual koran, jual tas plastik, jual balon di Surabaya. Saya pernah juga jadi gelandangan, jadi kuli pasar, tukang batu dan sebagainya. Jadi apalagi anak-anak, maaf ya, anak-anak yang terpinggirkan, anak marginal selalu dekat dengan saya. Dan bahkan kami juga waktu itu punya kelas berjalan. Jadi mobil yang kemudian dilengkapi dengan peralatan yang cukup lengkap, menghampiri titik-titik di mana ada anak-anak marginal yang kita bimbing untuk homeschooling begitu. Dan mereka ada yang sudah lulus SD, SMP maupun SMA. Baik, Kak Seto, pendampingannya ini sendiri sebenarnya akan sampai umur berapa sih untuk anak-anak yang memang orang tuanya harus menghadapi kasus yang begitu besar seperti Ferdi Sambo misalnya? Ya, sesuai dengan definisi anak ya, sampai masa anak lewat yaitu 18 tahun. Karena definisi anak dalam undang-undang adalah 18 tahun ke bawah. Jadi kalau sudah 18 tahun biasanya sudah lulus SMA dan mereka juga sudah dianggap sudah bukan anak lagi, sudah masa dewasa muda. Gitu. Pada akhirnya nanti akan diberikan kebebasan untuk mereka yang sudah lepas dari 18 tahun. Iya, terserah keluarga besarnya juga. Iya, karena siapa tahu mungkin ayah ibunya mungkin cukup lama sehingga ya sampai mereka lepas dari masa anak. Tapi ini justru seharusnya kita bersyukur sekali dengan adanya Kak Seto dan LPAI ini ya. Khususnya buat anak-anak Indonesia yang nonton pagi hari ini, bahwa bagaimanapun juga anak-anak Indonesia ada hak untuk dilindungi ya. Betul. Dan ada Kak Seto di sini. Dan bisa teman-teman menghubungi semua. kemana tuh Kak Seto? Siapa tahu ada anak-anak ya yang nonton di sini. Kayak kita juga sebenarnya masih anak-anak. Iya, Pak. kita anak-anak ambiar. Karena bagaimanapun kita harus mempunyai rasa empati, Betul. tenggang rasa itu Indonesia. Dan, jadi yang mempunyai kasus ini papanya, bukan berarti Betul. anaknya juga jahat. Dan siapa tahu juga ada anak-anak yang pada akhirnya mereka tidak berani untuk berbicara. Kak Seto. Betul. Iya kan, ada masalah di dalam rumah yang mungkin tertekan karena orang tua ataupun lingkungannya. Dan Kemana? banyak ya Kak Seto ya, anak-anak sekarang tuh kalau tumbuhnya misalkan suka dalam aneh-aneh itu dalam segala hal gitu ya, itu kebanyakan dari dalam rumah ya. Iya. Kak Seto, bener nggak?
masalah dalam Betul, iya. Kadang-kadang ya pelaku kekerasan ini justru orang-orang terdekat ya. Dan kadang-kadang karena paradigma yang keliru mengenai anak atau mengenai mendidik anak, seolah mendidik anak harus dengan cara kekerasan. Betul. Tegas boleh, tapi tidak dengan Tidak boleh kekerasan. kasar, tidak boleh main Tegas tangan. boleh, tapi tidak Tegas kasar. boleh, tapi tidak kasar, tidak main tangan. Tapi apakah bisa anak-anak yang mungkin nonton pagi hari ini menghubungi Kak Seto langsung atau memang ada hotline-nya yang bisa lewat admin saya di 08. Iya, kemana Kak Seto? Seandainya Iya, Kak Seto. atau apabila ada yang merasa tetangganya membutuhkan perlindungan untuk anaknya. Ya mungkin yang paling mudah yang saya tahu melalui Instagram saya. Oh, oke. Ya, apakah Instagramnya biar Instagramnya @kakseto_sahabat_anak. tuh Kak Seto sahabat anak. Ayo guys. Saya mewakili netizen. Iya. Jadi kan netizen tuh ada yang positif, ada yang negatif. Nah, saya negatifnya. Kok negatif kok? Ntar dulu. Kenapa? Hei Kak Seto, mentang-mentang ya itu kasus anaknya jenderal loh. Kok bisa-bisanya dibela? Coba kalau gelandangan emang bisa dibela enggak? Nah, coba Kak Seto. Apa yang mau disampaikan untuk netizen-netizen seperti itu, seperti Dewi Persik misalnya? Iya, baik untuk para netizen yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih untuk kritik yang sangat bagus, yang tentu menyentuh hati saya. Saya sampaikan bahwa saya membentuk organisasi perlindungan anak ini sudah 27 tahun yang lalu, dan saya bergerak di bidang perlindungan anak itu sudah 52 tahun yang lalu. Dan saya selalu konsisten membela semua anak tanpa diskriminasi. Tanpa melihat status. Jadi mau anak gelandangan, mau anak mungkin yang jauh-jauh ya, di nelayan, di puncak gunung dan sebagainya, tetap adalah sahabat saya yang harus saya bela. Dan ini amanat Pak Kasur. Saya ingat tanggal 23 September tahun 70. Waktu itu beliau mengatakan, "Dek, kalau saya mati," beliau mengatakan kata-kata persis. "Tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya untuk mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia." Jadi Luar biasa. saya pegang. Justru kita mesti berterima kasih guys. Kembali lagi beliau ini adalah salah satu pahlawan anak-anak. Betul. Dan yang pasti sekali lagi kita ingatkan, jangan dilihat apa kasusnya, jangan dilihat siapa orang tuanya, tapi anak-anak wajib diberikan perlindungan. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi. Yang sudah terlalu lama sendiri bisa segera menemukan pasangan. Sama seperti selebriti yang satu ini. Dia 12 tahun sendiri, bayangkan. Lebih dari 2 kali pemilu dia sendiri tanpa ada pendamping. Aku Kalau bingung ya. bahagia kenapa enggak? Kenapa sih orang tuh suka usil, katanya kalau udah lama sendiri gini, terus kalau sendiri dia nyaman, kenapa masalahnya? Ada sendiri karena keputusannya, ada sendiri karena nggak laku. Lihatlah kami berempat, kami semua tidur sendiri tapi kami bahagia, betul? Bahagia. Enggak, gue nggak bahagia. Bahagia. Kamu gak bahagia? Nggak bahagia gue. Ya. Gue butuh pendamping, tapi nggak sekarang juga sih. Ya sabar dong. Ya makanya proses perjuangan, makanya perjuangan rumah aku. tangga. Iya, nanti aku akan perjuangkan kalau kamu layak buat diperjuangkan. Seto, mohon pencerahan dong, Kak Seto. Ya, kita akan hadirkan ini dia seorang artis cantik yang baru saja menikah tapi dikabarkan sudah berpisah. Di Pagi-Pagi Ambiar ini dia Terry Putri. Ya Allah, keterlaluan sekali kamu. Kak Terry, kenapa kok bisa baru nikah sudah berpisah? Apakah membutuhkan perlindungan? Seto, halo, apa kabar? Langsung berubah. Kak Seto boleh silakan apa-apa Kak Seto. Oh iya, silakan duduk. Ya. Duduk aja. Kak Seto baik banget loh, sampai ikut juga. Berdiri juga. Iya, nggak enak. Siapa tahu mau dilindungi kan ya? Dari apa? Dari perpisahan. Dari katanya. laki-laki buaya, Kak. Gua baru kawin 3 bulan lu didoain berpisah. Oh belum. Ya, belum kalau bisa. nanya dilindungi dari apa? Dilindungi dari api neraka. Tapi Kak, bukannya
katanya baru menikah, suami udah gitu langsung memutuskan pisah ranjang nih. Soalnya ada ceritanya nih Kak. Waduh, tapi sebelumnya kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih dari Putri Karena bisa hadir di sini, Amin. kami bangga Betul. sekali bisa Betul. menghadirkan Kak Terry. Ya. Jadi kami pengen banget mengucapkan terima kasih. Ya. Mau mengklarifikasi kami juga mengucapkan terima kasih. Buat Kak Apabila Terry. benar-benar cerai kami mau mengucapkan Teman-teman saya juga mau mengucapkan terima kasih dan saya karena insya Allah bisa berteman sama saya. Terima kasih. Kita kasih lihat dulu ya Sobat Ambiar berpisahnya seperti Sesama apa. janda ya. Pisah ranjang. Kenapa pisah ranjang? Mungkin ini jawabannya ya. Aku hanya bisa, kakak hanya bisa mensupport sesama wanita. Kakak sabar ya Kak. Eras, mensupport apanya? Support biar bareng kali ya. Jadi sebentar sebelum Biar kita ada temen jendes nih. sebelum membahas tentang pisah ranjangnya ini. Kemarin berapa tahun sendiri? 12 tahun kan dari 2022, iya benar. 12 Dari 2010. Ah, kalau aku 12 tahun lagi umur berapa gue? Agak lalu mah cepet ya. Kak Terry, 12 tahun sendiri apa rasanya? Kayak hutan rimba ya Kak. Apaan? Sepi kan, hutan rimba sepi. Oh iya benar. Kata Kak Seto dalam hati gini ya. Ajan lu ya. Ya orang Batak gimana? Ya orang Batak tuh. Makanya dari laki jangan jual mahal. Dari tadi sama aku gini, Bu. Ya udah aku dulu. Ya orang gimana dong? Orang di bawah. Gua bilang juga jangan ngomongin gue macem-macem langsung. Azab langsung, ada azab. Tunggu. Boleh diulang gak sih ekspresinya? Ada nggak diambil nggak tadi? Astaga. Benar Kak? Kata Kak Seto dalam hati gini. Cara op. Oh, iya. Gimana 12 tahun sendiri itu apa rasanya? Ya begitulah. Tapi gue pernah di titik yang ya udahlah, gue nggak mau. I don't wanna get married for the rest of my life gitu. Karena capek kan, Wi? Capek nggak sih? Capek ya kan? Beradaptasi dengan orang baru tuh capek Kak. Masa sih kata siapa? Iya gitu tau Kok gue. kayak hopeless banget tentang cinta gitu. Ya karena kita itu perempuan pekerja keras, kerja giliran dapet laki kalau nggak bener jadi pusing kepalanya. Kak Seto mohon bantu. Maaf ya, mohon dilindungi teman kami ini ya. Jadi 12 tahun sendiri akhirnya menikahlah kemarin. 3 bulan yang lalu ya? 3 bulan yang lalu. Masa langsung pisah? Kenapa pisah ranjang? Apa alasannya? Astagfirullahaladzim, gue banyak istighfar di sini. Kakak berarti tinggal alasannya? Kurang cakep, kurang kaya, kurang apa? Iya, Kak, kenapa? itu cakep loh Kak, 3 bulan. 10 hari lagi udah 3 bulan, 10 hari kelar jandanya saya. Iya. Wih, Saidah. kamu ngitungin ya? Iya. Kenapa kakak udah pisah lagi sih, Kak? Enggak, kan dia emang tinggal di sana, gue di sini. Sana tuh di mana? Di Amerika, kakak. Ya, jadi emang guanya masih visa turis, ya bukan warga negara sana. Jadi sebelum gue ditendang dari sana, gue kesini dulu, keluar dulu, ntar balik lagi gitu. Gitu. Tapi kan apakah tidak takut kalau nanti di sana juga bisa ya wanita yang cantik atau apa? Kan Iya. selalu ada kesempatannya nggak Kak Pelakor Seto? maksud lo, pelakor. Banyak loh. Iya, kok bisa sih jarak jauh pernikahan? Ya namanya pernikahan komitmen kan. Iya. Ada komitmen, ada kesepakatan di sana. Kita kondisinya memang seperti ini ya dari awal sebelum menikah. Oh kondisinya begini. Cari dulu nih gimana caranya supaya kita bisa bersama tapi dengan solusi. Ya udah solusinya gini. Gak yang usah terbaik. pakai emosi. Baru 3 bulan kawin. Guys, suami itu kan pelindung. Iya. Berarti kan gak ada suaminya. Berarti kan LDR-an gitu ya. LDR. Berarti kan bisa perlindungan. Ini perlindungan anak loh Kak. Kak Terry, kenapa suami nggak ikut ke Indonesia? Kenapa harus Iya. sendiri? Dan itu Biar dia gak ketemu itu. lu. Tapi kan kalau nikah Guys, yang guys. satu di sana satu di sini itu bukan solusi. Betul, Kak. guys kayaknya ada masalah. Astagfirullah. Kenapa nggak Ya, ikut? kalau nggak ada masalah, adain dong. Biar ada bintang tamu lagi. Orang kalau 3 bulan kan lagi angkat-angkatnya, sayang aku pulang dulu ke Indonesia, aku temenin. Iya, betul. Ya kan?
namanya pasangan juga harus saling support. Dia kan sana kerja keras. Kerja apa? gitu. Kerja apa kalau boleh Duitnya tahu? buat siapa kak? Ya buat kita lah, istri dan anak-anak. Maaf tidak pernah merasakan soalnya, maaf ya. Aku berdoa nanti ya, gue digituin nanti ada suami yang tiba-tiba gajinya dikasih ke gue semua. Apa? Dikasih kamu semua? Ya. Ngimpi kamu ini. Jadi ya itu karena pekerjaan. Tapi pekerjaannya apa sih? Suami kerja apa sih? Dia kerja di perusahaan senjata di sana. Perusahaan apa? Apa? Senjata. Senjata. Dia tembak aku, sayang. Senjata. Senjata. Tapi saya baik loh. aku takut didor. Jangan Bisa macam-macam kan. aja. Aku dor. Oke, udah berapa lama tinggal di Amerika suami? Dia Emang orang udah- sana? Enggak, orang Indonesia. Dia tuh teman gue dari TK, SMA, terus ketemu lagi setelah berapa 20 berapa tahun gitu. Ketemu lagi Ketemunya di di toko senjata. Salah, lagi latihan jar. Jar. Iya Kak Seto. Mohon anak-anak Indonesia dilindungi dari dia. Dia terlalu banyak mengkontaminasi anak-anak. Aku senang sekali Kak Seto ketawa. Ketemu lagi di mana jadi sama suami? Jadi tahun lalu pas aku ada musibah ini dan itu dia ngucapin belasungkawa. Dari situ terus setiap hari berhubungan jarak jauh gitu, terus dia komit setiap hari menghubungi kayak di jam tertentu sampai menitnya selalu sama setiap hari. Luar biasa ya, Bo. Terus ya udah aku pikirnya laki-laki komit, akhirnya ya umur segini ya udah aja pasti tujuannya adalah untuk yang baik gitu. Laki-laki itu memang harus komit kak, jangan mencela-mencela. Tapi jam berapa biasanya dia selalu menghubungi dengan komitmennya itu? Selalu sebelum berangkat kerja, bangun tidur sebelum berangkat kerja, pas break kerja sama pulang kerja. Ngomongnya gimana kak? Ngomongnya biasa aja. Ngomongnya gimana? Halo, apa kabar gitu-gitu gimana? Sayang udah bangun. Hai sayang, gitu. Gimana? Kan Tadi dia perbedaan barusan telepon. waktunya beda Indonesia dengan Amerika. 11 jam. Iya, terus gimana? Jadi barusan tadi kayak tadi jam Mungkin good morning buat 8 di kamu. sini, dia jam 9 malam di sana. Iya. Tadi dia pasti telepon. Berarti kamu dibilang panggil good morning, kamu bilang good night, gitu. Yang penting persamaannya panggilannya adalah sayang. Dengar ya, dengar. Jangan tertipu dengan orang manggil sayang. Sekarang orang semua manggil sayang. Halo sayang. Kak Seto aja kalau ketemu, halo sayang. Apa kabar? Bukan itu, bentar dulu. Bukan itu, orang kajil aja ntar sayang. Iya. Sayang gitu. Cuma 300.000 rupiah. Kakak mana enak sih kak pisang ranjang kak? Iya nggak enak ya Kak Seto. Emang gimana nih kalau pisarannya gimana Kak Seto? Pisarannya kayak lagu Ricky Likur. Kalau itu kan duda bukan janda. Bukan. Ada rasa sedih, kangen gitu Sedih, Bo. Apalagi kayak tadi pagi, kemarin tuh dia ngirim foto belanja sendiri, masak sendiri. Aku masuk omelet nih kok jadinya martabak ya. Gitu. Gue merasa bersalah lah ya, maksudnya gimana sih gitu. Tugas istri juga dalam Islam kan melayani Wajib dan melayani. lain-lain kan. Betul. Kita udah menjalankan ya Wi ya gitu. Loh, kenapa nggak mau pindah aja ke sana? Iya. Maksudnya kakak tanya sama aku nanti kakak intinya nggak kayak aku kan? Jangan dong, jangan sampai. Tapi apa yang membuat seorang Terry Putri akhirnya, oke, kayaknya aku akan serius dan kemudian memutuskan mau menikah dengan dia itu apa alasannya? Kita udah kenal lama, kayak kenal seumur hidup, ibaratnya teman dari kecil, terus udah gitu udah tahu semuanya. Terus aku juga ngeliat komitmennya. Terus semuanya dimudahkan aja, Bo, jalannya gitu ya. Dari kita bertemu lagi sampai kita menikah tuh semuanya mudah aja. Sampai menikah di Amerika kan nggak gampang ya. Iya. Gitu, tadinya kita pengen sederhana aja lah, udah akad di City Hall selesai gitu. Tapi ternyata banyak yang bantu, dimudahkan semuanya sampai akhirnya bersama sekarang. Alhamdulillah ya dimudahkan segalanya. Tapi kalau ngomongin soal LDR kan ada juga pasangan yang posesif gitu ya, kan tidak mudah juga long distance relationship. Banget. Jadi maksudnya posesif itu adalah mengabari setiap saat aktivitas kakak gitu? Bener, posesif gak sih kalau suami? Harus selalu dikabarin terus gak sih? Bo, udah twirda kita mah dua-duanya mah tahu. Mohon maaf ya, Tapi, Kak- kita nggak tahu Twirda itu apa. Kak, tapi kak, kalau balik lagi kalau ngomong bisa berbicara mengenai agama Islam, seorang istri itu wajib
wajib meminta izin kepada suami apabila kemana-mana. Banget. Ya kan, itu wajib. Jadi itu bukan suatu posesif menurut saya. Benar, Nah, kalau benar. menurut kakak bagaimana? Apakah kakak juga memberikan kabar LDRan dengan suami? Nah makanya maksudnya yang pasti kalau seandainya kita kesepakatan yang aku bolak-balik begini ada komitmen, aku juga minta rela, minta ikhlas ya aku balik dulu. Terus kalau di Islam kan ada 3 bulan gitu Betul. kan. Jadi sebelum 3 bulan aku harus pulang gitu. Betul Kalau sekali. enggak terjatuh itu yang namanya Betul, talak TALAK. satu. Yes. Gue pakai TAL dia langsung bilang talak. Salak maksudnya salak. Harusnya gitu. saya tuh dari dulu ya kak cerainya 3 bulan saya. Kok lu bilang gitu sih? Itu lu boleh, itu kan satu hal yang dihindari. Iya, Tapi bukan kan 3 bulan nggak bersama, 3 bulan 10 hari itu istri itu harus Iya, didatangi, otomatis. dinafkahi lahir dan batinnya. Kata Kak Seto dalam hati, ngomong-ngomong. Maaf ya Kak Seto, maaf ya. Kak Terry, tapi kan kita tahu bahwa suaminya Kak Terry memang sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya. Iya, Ada berapa anak sambung? 2. Kak Terry? 2 anak sambungnya. Tinggal di Amerika juga. Di Amerika. Bersama dengan sang ayah. Iya sama-sama Anak kita. pertama umur berapa kak? Kakak berapa dia lagi nonton sekarang? Halo Kakak. Lagi rame-rame nonton di sana. Halo. Ini kakak Sleng. Streaming dari Beda berarti kakak anaknya ini. Kok Asleng? Kakak anaknya. Oh anak katanya. Aku kira kakak Sleng. Bukan. sayang. Oh, oke. Tapi gimana sih? Udah mau 21 sekarang. Oh udah dia. gede, udah 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 gede ya. bisa ngapa-ngapain. Gimana rasanya? Lengkap ya, punya Lengkap, suami, alhamdulillah. ada anak-anak juga sekarang. Lengkap, anak-anaknya baik, lagi santun gitu. Anak Amerika banget sih ya kalian ya. Tapi baik gitu semuanya. Jadi kita ya jadi keluarga. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oh ini fotonya, ini kakak, ini siapa nih? Ini Luna, ini kakak. Halo kakak Luna. Cantik ya. Itu yang sebelah adanya, apa siapanya tuh? Aku. Oh itu kan. Makasih loh. Kalau yang belakang tadi rame-rame orang itu siapa-siapa aja? Ini Itu tantenya yang di pojok ya? wah lengkap kebahagiaan seorang Terry Putri. Yang bule siapa Kak Ter? Pacarnya Luna, jangan main-main. Jangan main-main. Gak usah dia emosi ganteng. Kak Ter. Kak Seto, tapi Kak Seto gimana sih ngelihatnya ketika orang tua menikah, kemudian akhirnya bertemu dengan ibu atau bapak Kak sambung? Seto, halo. Kak Seto di sini. Pendekatannya harus seperti apa? Iya, yang artinya egonya harus ditanggalkan, kemudian ya selalu mencoba untuk menyesuaikan diri lah. Artinya menerima bukan hanya positifnya, tapi negatifnya juga harus bisa diterima. Oke. Jadi ini baik Apalagi ibu tinggal di sambung, Amerika, nggak gampang juga Betul. kan. Mas. Ini baik Ada ibu sambung keluarga. maupun anak-anaknya sama-sama benar-benar mempunyai hati yang luas ya. Iya. Ya Kak Seto kan? kalau di kayak di Amerika gitu-gitu juga sama ya Kak Seto, justru mereka juga ada kayak perlindungan anak gitu-gitu juga pasti ada. Iya, bahkan undang-undangnya lebih lengkap dari konvensi hak anak. Iya. Kalau ada anak misalnya diperlakukan tidak wajar oleh orang tuanya, Iya. tinggal telepon 911, ya polisi bisa datang dan bisa mempidanakan orang tua. Oh begitu ya? Kalau cicilan kami belum lunas, cicilan bisa teleponin nama-nama juga nggak? Makanya jangan pernah ngutang kalau nggak punya duit. Justru orang ngutang karena nggak punya duit. Ini laki ini nggak usah kawin deh. Kita mau kasih lihat ini komentar netizen buat seorang Terry Putri. Silakan ditanggapi komentar-komentar yang satu ini. Baru nikah kok udah pisah ranjang sih Mbak? Apa kata tetangga nanti? Yakin tuh mau LDRan, baru aja nikah udah pisah ranjang. Awas hati-hati nanti ada yang nikung. Itu ngapain sih pakai foto sampai bilang berpisah? Mau cari sensasi biar ada job ya? Lagi Kok bisa? Ya ampun, Kak itu gimana Kak tanggapan Kak Terry itu ada yang nyinyirin kakak begitu? Ya udah nggak apa-apa lah. Kadang kalau kita dinyirin juga rezeki kita nambah katanya buat kita, terus jadi kekuatan juga nggak apa-apa. Toh juga kenyataannya kan nanti terlihat di situ. Aku juga balik lagi, komunikasi kita juga tetap terjaga dan lain-lain gitu. Biarkanlah Yang sayang. penting kakak sakinah mawaddah warahmah ya Kak Amin ya. ya. Mau balik ke Samawa. Amin. Betul, Mau balik ke sama. Amerika lagi kapan? Ya sebulan 2 bulan Sebelum lah di 3 sini bulan pokoknya ya, Kak. Sebelum 3 bulan aja. Kak, Amerikanya itu di mana Kak? Di New Hampshire, jadi sekitar 3 jam dari New York, 1 jam dari Boston. Oh di mana itu Ki? Deket Citerep.
Tapi katanya posting-posting begitu apa sudah nikah, sudah berpisah lagi itu maksudnya apa? Kan orang jadi asumsinya jadi macam-macam. Bilang berpisah lagi. Berpisah dalam waktu sementara. Iya, pisah dulu sebentar lah. Apa dong namanya kalau gue balik di sini dia di sana? Tapi nanti pada akhirnya Kateri akan tinggal selamanya di Amerika atau dia akan pindah ke Indonesia? Pertanyaan sulit ini kita berdua pun bingung menjawabnya. Sejauh ini sih bentuknya aku bolak-balik dulu. Jadi mungkin kayak berapa bulan di sini, berapa bulan di sana gitu loh. Bahwa sesuai dengan surat-surat lah gitu. Nanti gimana-gimana lihat nantilah. Gitu dengan berjalannya waktu. Tapi pasti Kateri yang di sana kalau menurut aku ya dari mukanya bener nggak sih Kak? Seandainya memang suami meminta Kateri, oke tinggal di Amerika, rela untuk melepas semua keartisannya segala macam. Kita mah apa kata suami? Tuh. Istri yang baik. Bagus nih istri begini nih. Ini enak nih punya bini begini Kalau nurut. udah istri begitu jangan otoriter sebagai suami. Iya. Wi, lu lu tuh ngomong sama gua apa sama siapa sih, Wi? Gua nikahin lu aja gua belum, kenapa marah ke gua? Jadi takut gue ya. Kateri Putri maaf ya. Tapi Kateri kan sekarang lagi pada nonton. Minta maaf. Anak-anak lagi pada nonton. Suami juga nonton. Salah. Mau bilang apa? Sama suami, sama anak-anak. Aduh, pokoknya belum berangkat aja udah kangen sama semuanya baik-baik ya. Udah berapa hari ditinggal Kak? Kakak, adek, aku tuh landing sini hari Senin kemarin ya. Baru ya? Baru gitu. Baru dari seminggu. Ini perjalanan di pesawat tuh gue nggak pernah nangis terus. Tapi yang pasti mudah-mudahan menguatkan kita ya. Amin. Baik-baik, jangan macem-macem, jangan bandel. Terutama suamiku di sana jangan aneh-aneh. Bener. Buat suaminya Kateri Putri jangan lupa ini artis-artis kondang. Kalau selingkuh di Amerika ada orang Indonesia ngeliat, oh bisa langsung diposting loh. Satu Indonesia ya. Menyerang. Suamiku. Kenapa? Manggil siapa sih, Wi? Tahu. Buat Kateri kita doakan semoga sakinah mawaddah warahmah ya, selalu menjadi keluarga yang bahagia. Nanti kembali lagi bersama suami bulan depan insya Allah ya, atau mungkin dia juga akan datang ke Indonesia. Sobat Amir, nanti kita bakal ngobrol lagi dengan bintang tamu kita, tapi kita ingatkan sekali lagi jangan lupa kita punya program terbaru dari Trans TV. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 malam live hanya di Trans TV milik kita bersama. 11 siang lu 8 malam. Sweet Daddy yang jam 8 malam. Bener, kalau Top Chart Tapi Senin kalau sampai Top Jumat. Chart jam 11 siang ya sayang. Maaf. Ingatnya Sweet Daddy, Sweet Daddy. Nanti kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Aldia. Sobat Ambiar, pagi hari ini kita hadirkan Vino dengan sang ayah, Ayah Heri. Sedih aku. Melihat program. Selamat pagi, Vino. Halo, Vino. Salim dong. Sama Tante Dewi salim. Wih, pinter. Salim. Tuh. Salim ganteng pinter jempol. Sobat Ambiar, ini dia Vino dan juga Papa Heri, betul ya. Selamat pagi. Anak pinter ini ya. Usia berapa Vino sekarang? Jalan 5 tahun. Jalan 5 tahun. Ya? September besok. September. Kemarin tayangannya videonya ini viral di media sosial ya. Banyak yang memberikan simpati dan juga empati kepada seorang Vino di usia semuda ini. Dia merasakan tentu saja rasa sedih yang sangat luar biasa sekali. Tapi itu ceritanya gimana? Kita mungkin boleh duduk dulu ya. Duduk ya. Ayo sayang duduk yuk. Papa Heri, Ayah Heri dan juga Vino. Vino, ayo silakan duduk. Ini ada Kaseto, ada Tante Teri Putri juga. Silakan. Itu tuh ceritanya gimana? Terus saya salam. Oh boleh silakan. Gimana ceritanya? Nangis di depan pagar. Jadi awalnya itu ceritanya itu emang saya lagi libur. Terus kira-kira jam 10-an dia udah waktunya pulang. Terus biasanya sih pulang sama teman-temannya dari depan kan. Terus tiba-tiba nggak pulang-pulang gitu. Terus emang segala sesuatu kegiatan Vino itu selalu saya videoin gitu kan. Terus karena dia nggak pulang, ya udah saya cek ke belakang dengan videoin juga gitu kan. Ternyata ya udah dia lagi nangis. Vino nangis ya sayang kemarin. Kenapa Nak? sayang? Soalnya kan dia kan pulang sekolah. Pulang sekolah. Terus takut temen-temennya bilang Mama Pino mana? Bilang gak punya mama. Mama Pino udah meninggal di Medan. Dikasih bunga, dikasih ayah, habis itu didoain. Sini peluk aku.
Kalau boleh tahu, mamanya berpulang di usia Vino saat 2 bulan saat itu? 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Meninggal karena? Ya, pas fatal-fatalnya pas tahu karena jantung. Serangan jantung? Iya, serangan jantung. Jadi sekarang di rumah tinggal siapa saja? Di rumah tinggal ya sama saya gitu kan. Tapi ya di rumah karena ada beberapa orang yang kerja di rumah, ya udah sama mereka juga gitu. Vino suka kangen sama mama. Mama suka datang nggak di mimpi Vino? Suka. Gimana kalau mama datang? Pino kan mimpi nih. Pino mimpi dia ketemu sama mama. Tapi pas Pino bangun belum ada mamanya, terus Pino sedih lagi. Oh, Pas bangun nggak ada mama jadi sedih lagi gitu ya sayang. Soalnya kan dia kan itu nih mimpi ketemu sama mama. Pino kira bener kan. Ternyata bohongan. Ya udah, Pino sedih lagi. Oh, ketemunya di mimpi. Di mimpi Pas sering dulu, bangun, sering kan, ya. di umur sama mama. ya di umur 1,5 tahun. Sekali ya. Sampai dengan sekarang masih terus Kalau mempertanyakan sekarang sih nggak enggak, Enggak ya? udah karena udah mulai dia sibuk dengan teman-teman ya, udah punya kegiatan sendiri, udah nggak begitu. Tapi kalau dia sering mimpi, itu di umur 1,5 tahun sampai 2 tahun, itu hampir setiap malam tuh kayak dia punya halusinasi sendiri. Seperti apa misalnya? Tiba-tiba teriak, nangis, terus dia bilang, mama, terus dia nunjuk ke internet rumah kita gitu kan, mama ada di atas, itu juga pernah kan dari kecil tuh selalu saya videoin gitu, dan itu juga sempat viral juga gitu. Dia mama, kadang di belakang nyariin, mama, kamu ngapain Pino? Udah kayak di film-film gitu, kamu ngapain di belakang Pino? Ada mama tadi manggil Pino, katanya gitu. Vino, Sayang sekali ya. Enggak, kan Kenapa? kalau itu mama hati dadanya mama coba dia nggak kelihatan kok, setiap ngomong nggak kedengeran. Oh, cuma Pino yang dengar, mama yang ngomong. Iya, cuma nggak Pino nggak dengar, kan nggak ada suaranya. Kalau Ma udah meninggal, Ma kan ngomong sama Pino nggak dengar. Nggak dengar. Tapi kalau Mas Heri sendiri gimana memberikan pemahaman, kan masih muda sekali, masih kecil loh. Memberikan pemahaman untuk Vino tuh gimana? Pemahaman tentang mama kali ya, mama. Kalau pemahaman tentang mama sih udah sekarang sih udah mulai ngerti, apalagi udah saya bawa ke makamnya langsung kan. Nih mama kamu udah bobo di sini, terus mama kamu udah nggak bangun lagi. Paling dia bilang, mama ngapain bobo? Paling gitu doang. Gitu. Tapi kalau untuk di rumah sendiri, alhamdulillah semua yang kerja di rumah, ada beberapa orang yang sayang sama dia, dan ada beberapa orang yang dia panggil Mimi, Bunda, bebas aja, kayak dia dipanggil siapa, Mimi atau situ dipanggil Ini siapa Bunda atau dipanggil siapa, siapa? Bebas aja gitu. sayang. Mau manggil apa itu? Taruh. Mau manggil apa? Tuh, siapa itu? Cantik nggak? Cantik nggak? Mau nggak punya mama kayak gitu? Coba. Mau dong. Lihat. Ya, bapaknya bisa aja masuknya ya. Ini kita mau kasih lihat juga buat sobat Ambiar di rumah ini kalau Vino lagi kangen sama mamanya. Mamanya. Ya, kita kasih lihat dulu. Ini yang saya bilang tadi, dia suka ke belakang, nyari-nyari mamanya. Makanya saya bilang, kamu ngapain dia ke belakang? Jadi kayak dia halusinasi dia itu kayak dipanggil mamanya ke belakang. Oh, mamanya manggil sayang. Itu ini tuh. Terus Kak Seto, gimana caranya ya ketika anak yang masih kecil ditinggal salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya? Ya, yang paling penting adalah memahami perasaannya. Jadi kalau apa misalnya tiba-tiba entah nangis, entah marah, entah apa ya kita harus lebih sabar lah. Jadi kenapa harus gitu sih? Gitu. Jadi empati yang sangat dalam terhadap suasana hati anak. Dan juga satu lagi Kak Seto, dengan pergaulan di sekolahnya sekecil Vino gitu ya. Dengan teman-temannya bilang, mana mamanya, kita sudah dijemput sama mama, mana mamanya. Itu apakah bagian dari sindiran bulian atau dan bagaimana mengatasinya? Kalau terpengaruh juga secara psikis anak. Betul. Gitu. Iya, tadi salah satu contohnya waktu ditanyakan kan kemudian dia nangis sendirian kan, karena nggak dijemput mamanya begitu. Jadi
kalau dunia anak-anak TK memang mungkin mereka nggak ngerti ya. Ini kok kami dijebak mama, kok kamu tidak gitu. Jadi mungkin pelan-pelan disampaikan melalui ibu guru bahwa kepada teman-teman ini nggak usah lagi menanyakan mamanya. Jadi dijelaskan mamanya sudah tidak ada. Jadi nanti kalau ditanya mungkin maksudnya baik, tapi akan sangat menyedihkan. Iya, pasti. Mas Heri, tapi kalau Vino sendiri, dia tahu wajah mamanya. Tahu. Karena di kamar itu dulu sempat saya pasang foto. Gitu di meja gitu. Kadang sempat ke-gap juga sama saya. Lagi nangis juga megang foto mamanya. Tahu sih, tahu. Kalau gitu misalnya, melihat Vino nangis sambil melihat foto mamanya. Apa dalam pikiran seorang Mas Heri? Pasti pengennya suruh nikah ya. Pikiran saya sih enggak ya udahlah biarin aja gitu. Biarin aja lah gitu. Cuma ya paling fotonya saya singkirin. Biar dia nggak mikirin lagi ke situ. Nggak berlarut-larut. Iya. Tapi kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, ini ada momen ketika seorang Vino dan juga sang ayah ziarah ke makam ibunda tercinta dari Vino. Kita kasih lihat yang satu ini. Vino sering doain mama sayang. Apa doanya gimana ke mama? Ya Allah, semoga Ma balik lagi ke Vino. Semoga Mama baik-baik saja dikuburkan. Amin. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kak Seto melihat Vino gimana? Iya, memang sempat terluka juga ya karena perpisahan ini. Tetapi memang perlu secara bertahap mulai diyakinkan kepada Vino bahwa ya sudah mama harus diikhlaskan. Jadi kan tadi salah satu doanya kan semoga balik kembali dan sebagainya. Jadi secara bertahap diyakinkan itu. Yang penting kita doakan saja semoga bahagia di sana. Amin, amin. Dan kita juga yakin Mas Heri akan selalu memberikan yang terbaik untuk seorang Vino supaya tumbuh kembangnya juga tetap menjadi prioritas yang utama. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Ku ingin sakit engkau ada di sini. Tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Vino cita-citanya pengen jadi apa? Tentara. Pengen jadi tentara. Harus jadi, aku dukung. Ya, pokoknya kita doakan semoga Vino bisa jadi tentara satu Indonesia, bilang amin. Amin. Ya, top banget cita-citanya, sama seperti program yang satu ini juga top banget, program terbaru dari Trans TV Top Chart. Top Chart setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 siang hanya di Trans TV, milik kita bersama. Sobat Ambiar, 3 hari lagi Kak Seto akan berulang tahun yang ke-71. Kak Seto, 3 hari lagi berarti Jumat, Senin, Selasa kesini lagi ya. Kita doakan semoga selalu diberikan umur yang berkah, umur yang panjang, umur yang sehat, dan bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Karena anak-anak Indonesia masih membutuhkan Kak Seto. Terima kasih banyak Kak Seto, Vino terima kasih, Bapak Heri terima kasih, Kak Teri Putri terima kasih. Ya, semoga Kak Teri juga bisa menambah momongan, ya amin. Dan terima kasih juga Kak Seto yang bisa selalu tentu saja menjaga setiap momongan agar tidak menjadi omongan. Kita akan kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Jeger. Coba pikir beda, jadi tipe mereka.